Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kemudian kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di Sabtu malam yang ketiga ya, setelah kita libur ya selama 1 bulan di bulan Ramadan, dan kami secara pribadi mengucapkan mungkin sudah telat ya, tapi tidak masalah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan kita juga berdoa dan berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim kama yasuhuha al-kitabu was sunnah. Nah, ya. Kita masih membahas buku yang berkenaan dengan kepribadian seorang muslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tugas utama musuh-musuh Islam, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, tugas mereka adalah merusak kepribadian daripada seorang muslim ya. Sehingga banyak kita dapatkan pada diri seorang muslim tidak lagi tampak pada dirinya sifat-sifat dan ciri-ciri sebagai seorang muslim, walaupun tertulis di KTP-nya agamanya agamanya Islam ya. Kalau ditanya agamanya Islam ya. Agamanya apa? Anda seorang muslim atau kafir? Oh, kula muslim. Salat boten, poso boten. Dan itu banyak sekali kita dapatkan, dan itu bukti salah satu keberhasilan musuh-musuh Islam di dalam merusak dan menghancurkan ya kepribadian syakhsiyah daripada seorang muslim. Bahkan berapa banyak hari ini seorang muslim yang mereka merasa malu ya,
malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang apa? Sebagai seorang muslim, ya. Isim, ya. Jadi padahal mereka masih tinggal di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas beragama Islam. Itu saja enggan, malu, izin kalau menunjukkan jati dirinya, identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi untuk mengatakan fashhad bi anna muslimun, ya. Saksikanlah wahai manusia bahwasanya saya adalah seorang muslim, itu bagi sebahagian orang muslim yang tinggal di tengah-tengah umat Islam saja, mereka sudah malu untuk menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim. Apalagi kalau mereka tinggal di tengah-tengah yang mayoritas penduduknya adalah non muslim, ya. Misalnya kita Bali lah, ya. Jadi saya pernah ngisi kajian di Sukoharjo, ya. Kemudian saya pulang diantar oleh takmir masjidnya yang merupakan mantan anggota DPRD Sukoharjo. Saya nggak akan sebutkan namanya, karena kalau disebutkan namanya tahu insya Allah. Kemudian beliau cerita bagaimana beliau pernah mengikuti kunjungan anggota DPRD ke Bali. Dan beliau cerita, jadi ketika berangkat dari Solo ini, Ustaz, untuk apa ya, kalau di DPRD itu mungkin ada masa-masa rases atau studi banding atau macam-macam lah, biasa menghabiskan anggaran, ya kan? Nah kalau nggak kayak gitu kan nanti anggarannya nggak habis, ya. Dan mungkin nggak dikasih anggaran lagi mungkin. Nah, ya. Itu beliau bilang, jadi istri para anggota DPRD ini yang notabene muslim itu berangkat dari Solo itu, Pak. Berangkat dari Solo naik pesawat itu, ya jilbaban semuanya, jilbaban. Tapi apa yang terjadi, Ustadz? Sesampainya di Bali, semua jilbab itu hilang. Mereka copot semua jilbabnya dan mereka kemudian mandi di pantai dengan menggunakan pakaian, ya. Dan kembali lagi ke Solo, ya jilbaban lagi. Ya. Bisa bayangkan, Mbak. Itu baru ke Bali, ya. Jadi sesampainya di Bali itu ketika ke pantai, mereka mandi di pinggir pantai dan sebagainya. Itu begitu cepatnya. Padahal berangkat dari Solo jilbaban, bajune yo gede, tapi tekan Bali udah. Kok Bali meneh ning Solo yo jilbaban meneh. Begitulah. Begitu gampangnya, begitu cepatnya, begitu mudahnya kepribadian seorang muslim itu apa? Dirusak, dihancurkan, ya, dalam waktu yang singkat, ya. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita hari ini untuk menjadi seorang muslim yang memiliki pribadi muslim yang baik, yang kuat, yang istiqomah, itu berat, ya. Bahkan Rasulullah menyebutnya ibarat apa? Ibarat
orang yang qabidul jamri, ya. Jadi di akhir zaman, di masa-masa kita seperti ini, Pak, apalagi nanti ya, kalau sudah keluarnya Dajjal dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ini sekarang yang baru keluar itu Dujjal, Pak. Dujjal itu apa? Kalau kita main catur itu pionnya Dajjal. Ya. Jadi yang baru keluar itu baru pion-pionnya itu. Belum keluar Raja Dajjal itu belum keluar, baru pion-pionnya saja. Itu saja berapa banyak kita hari ini umat Islam sudah terfitnah dengan fitnatud Dujjal. Nah, itu baru fitnatud Dujjal ya. Ya, apalagi nanti kalau sudah keluar apa? Dajjal, fitnahnya yang naudzubillah min dalik ya. Yang kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini illa andzara qaumahu min syarri fitnatil masih dajjal. Pasti mengingatkan kaumnya dari bahayanya Dajjal. Jadi Nabi Adam sekalipun, Mbak. Padahal nggak mungkin Dajjal waktu itu keluar di eranya Nabi Adam. Itu pun Nabi Adam, kata Rasulullah, sudah mengingatkan anak-anaknya tentang bahayanya apa? Dajjal. Jadi Pak sekalian, jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah, Pak. Kalau hari ini kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa menjadi pribadi seorang muslim yang baik. Karena hari ini berpribadi seorang muslim yang baik itu kata Rasulullah seperti apa? Kaqabidil jamri. Seperti orang yang memegang bara api. Dan kita tahu yang namanya memegang bara api itu, Pak, ya, semakin kita genggam bara api itu, maka semakin apa? Semakin panas dan tangan kita semakin terbakar. Maka kalau kita nggak kuat memegang, menggigit, mencengkram bara api itu, maka akhirnya apa? Kita akan lepaskan bara api itu. Dan akhirnya kita akan kehilangan kepribadian dan jati diri kita sebagai seorang muslim. Dan itulah yang hari ini banyak menimpa kaum muslimin, ya. Dan kita berlindung kepada Allah ya, agar kita tidak terjerumus kepada yang demikian. Kita nggak hanya di sini saja, Pak. Sampai di pelosok sana. Saya kemarin Idul Fitri safari dakwah ya. 3 hari Idul Fitri di Solo, saya langsung berangkat selama 1 pekan safari dakwah ke Madura dari Sumeneb. Saya nyebrang lagi naik kapal ke Pulau Kangean sana, ya, ke Pulau Kangean. Dan tahun depan saya sudah didaulat khutbah Idul Fitri di sana. Jadi masyarakat di sana sudah minta sama saya, Ustadz, tahun depan antum harus balik lagi ke pulau ini. Kami minta panjenengan sampean tahun depan khutbah Idul Fitri di Pulau Kangean sana. Pulau Kangean itu kalau naik kapal, kalau dari Kalianget namanya, Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumeneb itu kalau naik kapal yang cepat ekspres itu 4 jam ya. Itu kalau naik kapal yang lambat itu bisa 10 jam tergantung ombaknya ya. Saya pernah dulu ke sana pulang dan itu kapal terakhir ya. Kalau hari itu saya nggak naik kapal itu, maka 2 pekan berikutnya baru ada kapal karena waktu itu ombak sudah mulai tinggi, Pak. 4 jam 4 meter ombaknya ya. Maka waktu itu dari teman-teman Ustadz, ini kapal terakhir Ustadz, ini tafadhol Ustadz, monggo pulang atau tidak. Kalau Ustadz nggak berangkat hari ini, kami dapat laporan dari Kalianget, dari Sumeneb, kapal akan libur 2 pekan karena besok tinggi ombak itu sudah di atas 4 meter. Ini terakhir ini ya. Akhirnya bismillah, Pak. Karena kalau enggak harus terdampar di sana 2 pekan lagi. Ya.
Jadi kita naik kapal itu, Pak. Naik kapal itu, kita bayangkan ya, ombak 4 meter itu, Pak. Jadi kapal tuh naik, turun, tuh, naik lagi, tuh. Itu penumpang dalam kapal itu, Pak, pada muntahan semuanya. Wah, isi kapal itu, pada orang laut sendiri, Pak. Orang-orang laut itu ternyata ya nggak kuat juga, ya, ya nggak kuat juga. Padahal mereka rumahnya ya di laut, lahir di laut, besar di laut gitu kan ya. Ternyata yang nggak kuat juga nahan. Jadi perut tuh kayak dia diobrak-obrak, dibolak-balik kan. Tapi alhamdulillah saya kuat juga waktu itu, Pak ya. Saya tahan itu. Dan saya nggak duduk, Pak, harus tengkurap itu. Jadi karena saya dapat kelas VIP, ada tempat tidurnya. Jadi tiarap aja di situ. 12 jam, Pak. 12 jam di atas laut dengan ombak 4 meter, Pak. Kabum. Sudah. Sholat pun sambil tiarap sholat tuh, Pak. Karena kalau kita duduk, itu perut kita tuh kayak diputer-puter gitu. Ya. Kalau sudah diputer-puter itu, Pak, langsung itu. Wah. Jadi, Masya Allah. Itu pun, Mbak, itu pun di pulau yang jauh dari peradaban lah bahasa kita ya. Artinya kalau dibandingkan dengan Solo itu nggak ada apa-apanya, Mbak. Jalan itu, Mbak, yang namanya jalan itu. Saya ngisi ke desa namanya dari Kangean itu masuk ke satu desa namanya Desa Celong namanya. Desa Celong tuh hanya 20 km, Mbak. Itu kalau di apa namanya di Google Map itu 1 jam, tapi saya harus tempuh perjalanannya 2 jam, Mbak, karena isinya apa? Batu sama lobang, batu lobang, jadi 2 jam perjalanan baru sampai. Jadi jalan itu betul-betul parah dan rusak. Listrik tuh baru masuk 8 bulan yang lalu, Pak, ke pulau ini. Listrik itu baru masuk 8 bulan yang lalu. Jadi betul-betul masih. Itu pun nas'allahu afiyah, ya. Yang namanya maksiat, yang namanya son horek ya. Son yang kan sekarang kan lagi viral tuh di Jawa Timur kan. Kalau mau nikahan itu, dangdutan itu, sonnya itu mungkin separuh masjid ini. Ya sama, Pak. Ya jingkrak, naudzubillah min dzalik. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada bisa dipastikan di sana itu 99, bukan lagi 99 ya. Bisa dipastikan 100% adalah apa? Adalah muslim. Itu pun yang sholat, yang nggak sholat ya banyak di sebagai. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Makanya kita bersyukur walaupun banyak ya ikhwan-ikhwan kita juga di sana banyak, dan banyak orang-orang Solo yang menikah dengan akhwat di sana, Pak. Ya. Bahkan orang-orang sana itu kalau nikah sama orang Solo tuh senang sekali. Walaupun Solonya itu Praci Mantoro ya, tapi senang ya. Bojone wong di Solo ya. Solo pun di Praci Mantoro ya kan Solo Wonogiri. Jadi walaupun pelosok, yang penting dapat Jawa itu udah kayak dapat kota itu. Nah, maka Mas kalian, jadi begitulah musuh-musuh Islam, terutama yang paling dahsyat itu, Pak. Jadi sarana yang paling dahsyat untuk merusak pribadi muslim itu apa? Dari yang namanya HP, media sosial. Itu paling cepat, ya. Sarana yang paling berpengaruh di dalam menghancurkan apa? Media, dalam menghancurkan pribadi seorang muslim. Itu sampai ada seorang guru TPA, Pak, cerita sama saya. Jadi kalau dia sore-sore ngajar TPA itu kan ditanya sama anak-anak TPA-nya. Tadi pagi sholat subuh enggak? Enggak, Pak Ustadz. Lah kenapa enggak subuh? Mama dan bapak aku aja orang sholat subuh. Jadi dahsyat, Pak. Jadi begitulah yang terjadi hari ini menimpa saudara kita kaum muslimin ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pribadi muslim yang baik, soleh,
istiqomah sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Kemudian yang selanjutnya salah satu salah satu ciri pribadi seorang muslim itu adalah yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Seorang muslim harus memiliki satu sifat di mana dia punya kewajiban bertanggung jawab kepada rakyatnya, kepada orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Jadi ini penting bahas sekalian ya. Di mana Rasulullah pernah bersabda, kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita apa itu? Setiap kita, seorang muslim ini, setiap muslim ini adalah ra'in, adalah seorang pemimpin. Ra'in itu kalau diambil dari bahasa Arabnya ra'a yar'a, artinya penggembala. Nah ya, ra'iyah. Yang ra'iyah ini berarti yang digembala. Ra'iyat jadi rakyat. Jadi rakyat itu, Pak, rakyat itu bahasa Arab. Nah ya. Jadi kata rakyat itu bahasa Arab yang apa kan? Yang diindonesiakan, nah ya. Yaitu dari kata ra'iyah. Oh ya, ra'iyah. Ya ra'iyah jadi rakyat, jadi rakyat, jadi rakyat ya. Nah, jadi rakyat itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi salah satu ciri pribadi seorang muslim itu apa? Kepekaannya, kesadarannya bahwasanya dia adalah pemimpin. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, berarti dia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau dia sebagai seorang suami, berarti dia adalah pemimpin bagi istrinya. Kalau dia sebagai seorang bapak, berarti dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan. Dan Rasulullah katakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian nantinya, kata Rasulullah, pasti akan ditanya oleh Allah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita pimpin di dunia ini. Terutama kita sebagai seorang suami, pasti nanti demi Allah, Pak, kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat bagaimana kita di dunia ini ketika memimpin istri kita. Maka jangan sampai nanti di hari kiamat kita dihujat sama istri kita, Pak. Ya, karena banyak hari ini para suami yang nggak peduli dengan istrinya, ya kan itu kan? Istrinya nggak pakai hijab, keluar dari rumah uculan ya itu nggak peduli. Istrinya sholat ya nggak dipeduliin sama suaminya. Istrinya dari pagi sudah nongkrong di rumah tetangga. Jadi sejak pagi buta wis nonggo, nopo nonggo? Ya, nonggo ya. Silaturahim. Nongkrong neng tetangga, Pak. Neng kono ngopo? Ya, bukan ngaji. Kalau ngaji masih mendingan. Neng kono mulai menghibah, mulai ngerasani, mulai cerita ngalor ngidul ngalon ngilen mana tuh ya, ngetan ya, sudah itu betah, Pak, betah nongkrong ya. Suami santai aja, istri nonggo nggak pulang-pulang ya. Sekarang ini kita lihat hari ini, Pak, saya lihat tetangga saya itu, Pak, kan sekarang mulai tradisi ya, rapat RT itu, rapatnya emak-emak itu, apa namanya, pertemuan PKK, rapat RT-nya emak-emak itu kan sekarang mulai viral, mulai ditradisikan malam, ya. Itu
rapatnya habis maghrib, itu nongkrongnya sebelum maghrib seteko, Pak. Kok mulai jam 5. Mulai kok barisa baru mulai jam 8. Ya ora sholat. Ya ora sholat. Betah duduk di situ. Betah. Dan itu yang banyak hal yang terjadi, ya. Oh, nopo meneh senam poca-poco. Sekarang banyak tuh para suami seneng, ya. Wah, bojoku seger. Nopo melu senam poco-poco. Neng di depan Alfamart. Ya pakai jilbab, tapi bawa ketat. Ditonton banyak orang, seneng. Suami ini, Masya Allah. Dia, dan itu banyak sekali, Pak. Dan sekarang mulai ditradisikan itu. Mulai dihidupkan. Mulai diworo-woro. Mulai diajak sekarang. Ibu-ibu itu mulai untuk diajak apa? Senam. Senam poco-poco. Ya. Lagunya Iwak Peye. Sekarang sudah mulai, Pak, ditradisikan itu. Sekarang pagi, apalagi besok Ahad pagi itu. Depan Alfamart, depan mana-mana sekarang itu di dan itu yang sekarang banyak dibanggakan, ya. Dan mereka sebelum subuh udah berangkat tuh, Pak. Sebelum subuh udah berangkat. Nah, kapan sholat subuh dan sebagainya? Lah, maka Bapak sekalian, maka sebagai seorang suami, Pak, kita nanti di hari kiamat itu akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita terhadap istri kita itu. Apalagi kalau sempat istri kita itu buka hijab, ya, nggak menutup auratnya, tidak menutup, ya, aib dirinya, memamerkan auratnya, sehelai rambut saja yang mereka tampakkan di dunia ini, Pak. Kelak kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Apalagi seluruh kepalanya ditunjukkan dan sebagainya. Naudzubillah min dalik. Lah, maka Bapak Ibu sekalian, makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan istri itu ada 2 model. Ada istri modelnya istrinya Nabi Lut, ya, dan ada istri modelnya Nabi siapa? Modelnya Fir'aun, ya. Kalau model yang pertama itu suaminya beriman, ya kan? Daraballahu masalal lilladzina kafaru imro'ata Nuhi wa imro'ata Lut, kata Allah. Allah buat contoh, Allah buat permisalan untuk orang-orang kafir. Apa itu? Istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'dakhilin. Suaminya beriman kepada Allah, tapi istrinya ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekafiran mereka kepada Allah dan kepada suaminya itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak sekalian, jadi jangan sampai kita punya orang yang model seperti itu, Pak, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai suaminya ngaji, suaminya sering ke masjid, tapi istrinya enggak sholat dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, ada model istrinya yang beriman, tapi suaminya apa? Suaminya yang kafir. Siapa itu? Fir'aun. Wa daraballahu masalan lilladina amanu imro'ata Fir'aun. Allah buat contoh untuk orang-orang beriman. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Istrinya beriman kepada Allah, suaminya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah, maka Bapak sekalian, Allah juga buat contoh yang ketiga, yaitu apa? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beriman kepada Allah, istri-istri beliau pun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak sekalian, kita berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan, Mbak, kita sebagai seorang suami muslim soleh, baik, maka istri kita pun kita berharap, ya, makanya kita dulu kalau nikah, ya, kalau bapak-bapak dulu
mengingat kembali dan mengenang kembali pernikahan kita dulu, itu kan disunnahkan ya. Habis akad, selesai akad, maka disunnahkan dan dianjurkan suami menemui bukan calon lagi ya, sudah menemui apa? Menemui istrinya, kemudian mencium keningnya, dan kemudian apa? Meletakkan tangannya di atas ubun-ubunnya, kan itu kan. Kemudian didoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaiha. Ya Allah, aku mohon kebaikan wanita ini, dan aku mohon kebaikan-kebaikan yang telah Engkau tetapkan atas wanita ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan wanita ini dan dari kejahatan-kejahatan yang telah Engkau tetapkan di atas perempuan ini. Jadi dulu kita waktu nikah itu minta sama Allah, Pak, kita berlindung agar Allah menjauhkan kita dari keburukan-keburukan yang telah Allah tetapkan untuk wanita itu, sehingga Allah jauhkan dia dari keburukan itu dan juga dari diri kita, dan kita berdoa kepada Allah agar yang Allah datangkan kepada kita hari itu adalah apa? Kebaikan demi kebaikan. Nah, maka Bapak sekalian, mudah-mudahan itu yang hari ini ada pada rumah tangga kita. Kalau ada yang tidak demikian, Mbak, maka kita banyak-banyak untuk bermuhasabah dan berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Karena hari ini berapa banyak kasus perceraian terjadi. Ya. Berapa banyak hari ini terjadi yang namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berapa banyak hari ini kejadian-kejadian dalam rumah tangga yang betul-betul mengerikan. Bapak-bapak bisa bacalah berita-berita hari ini kan, yang suami membunuh istri siri. Makanya kalau mau nikah ya hati-hati, jangan jadi wanita nikahnya dengan nikah siri ya, kecuali betul-betul jadi orang yang baik ya. Yang kasus kemarin mana? Jawa Timur tuh kan. Nikah dengan seorang wanita, perempuannya nikah dengan cara siri, nah ya. Kemudian ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami ini pada istrinya. Akhirnya apa? Istrinya dibunuh, dicencang-cencang, dimutilasi, dimasukkan dalam koper. Tega, Pak, seorang suami membunuh istrinya. Nggak hanya sekedar dibunuh, Pak. Di Indonesia itu kasus pembunuhan di Indonesia itu udah sampai, kalau bahasanya warganet tuh apa ya? Sampai iblis saja kalah, Pak. Jadi pembunuhan di Indonesia tuh betul-betul mengerikan, Pak. Sudah dengan cara-cara yang paling apa? Dengan cara-cara yang sangat dan paling sadis. Bayangkan udah dibunuh, dipotong-potong, Pak. Kita aja motong-motong ayam aja saya kadang-kadang enggak. Padahal beli ayam ya, kemudian ayam itu dipotong, itu aja kita kadang, ini motong-motong mayat manusia itu. Jadi mayat manusia itu dicacah-cacah itu. Dipotong-potong itu. Kemudian dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam apa namanya? Koper itu. Dibagi-bagi itu. Bagian kepalanya, bagian kaki, bagian badan, tangan, kemudian dibuang di beberapa tempat. Ngeri. Nasallallahu alaihi. Ada lagi yang membunuh istrinya, setelah dibunuh dicencang-cencang, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Bahkan ada yang dimasak, Pak. Bayangkan, dimasak dagingnya. Ditemukan tuh mayat itu di dalam dandang itu. Sedang direbus tuh mayat itu.
Jadi bentuk-bentuk pembunuhan di Indonesia hari ini, Pak, betul-betul sudah di luar nalar manusia. Dan itu sering dan terus kita dengarkan. Makanya Pak sekalian, ini yang kita hati-hati. Maka jangan sampai ya kita ini, Pak, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang demikian. Juga ada, Pak, istri bunuh suami, ya sama, dimutilasi, di nasallallahu alafiyah. Lah maka Pak sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Makanya nanti setiap kita ini, Pak, akan ditanya oleh Allah tentang istri kita di hari kiamat. Kata Allah, apa yang sudah engkau ajarkan kepada istrimu? Sudah engkau ajak dia untuk taat kepada Allah? Atau engkau biarkan dia bermaksiat kepada Allah? Ya. Belum lagi nanti kita, Pak, ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita. Kita sebagai seorang bapak, kita punya anak. Ya. Dan ditanya oleh Allah nanti anak-anak kita itu. Gimana dengan anakmu si Fulan? Pernah kau ajarkan dia dan sebagainya? Malah kau bangga anakmu izin buka jilbab. Ada tuh, Pak, orang Bandung namanya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Bangga, seneng. Anaknya minta izin buka jilbab. Monggo. Sampean sudah gede. Sampean sudah besar. Jadi nggak ada rasa beban. Ya. Kemudian anaknya yang dulunya berhijab ya, kemudian jadi contoh. Wah, ini loh, anak seorang mantan gubernur, anak yang punya kekayaan, itu aja rela nggak pakai jilbab. Ayo perempuan-perempuan muslimah, buka jilbab Anda, buka hijab Anda. Ya. Ngapain Anda bertopeng dengan hijab? Apalagi sekarang nih, lagi viralnya film Walid. Oh, itu betul-betul orang pakai hijab, pakai jilbab, pakai cadar tuh jadi dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai senjata itu, Pak. Yang dianggap sebagai apa? Hanya topeng untuk menutup keburukan, hanya topeng untuk menutupi kejahatan Anda. Lah, maka Pak sekalian, jadi nanti di hari kiamat Pak, kita juga akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita. Dalam Al-Qur'an ada 3 tipe anak itu. Udah masuk belum ya? Dalam Al-Quran itu ada 3 tipe anak itu, Pak. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, anak yang nanti kata Allah akan menjadi apa? Aduun lakum, kata Allah. Ya, anak yang pertama nanti bisa dilihat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita buat jenis anak yang pertama atau tipe, ya tipe anak yang pertama adalah anak yang kelak di hari kiamat mereka akan menjadi apa? Akan menjadi aduun, menjadi musuh kita. Nas'alullah al-afiyah. Itu bisa dibuka nanti dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, kata Allah. Fahdaruhum. Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, ketahuilah sebahagian istri dan anak-anakmu kelak di hari kiamat ada yang menjadi musuhmu nanti di hari kiamat. Maka Pak, kita berdoa kepada Allah, Pak, jangan sampai anak kita nanti di hari kiamat, Pak, menjadi musuh kita. Yang bilang kepada Allah, ya Allah, dulu ketika saya di dunia, bapak saya nggak pernah membimbing saya. Bapak saya nggak pernah mendidik saya. Bapak saya nggak pernah mengajari saya. Bapak saya nggak pernah mengajak saya untuk sholat dan sebagainya. Kemudian Allah katakan, lantas apa yang kau inginkan? Kata Allah, ya Allah, kalau engkau cemplungkan, kau masukkan aku ke dalam neraka, maka aku juga pingin orang tuaku seret juga masuk ke dalam neraka. Ngeri nggak, Pak? Naudzubillah min dzalik, ya. Maka, Pak, orang tua di dunia ini ada namanya bapak biologis yang disebut dengan abun wa ummun, ya.
Bapak ibu biologis itu kalau dalam Al-Quran namanya sebutannya abun dan umun. Dan ada orang tua yang dalam Al-Quran itu disebut dengan walid, wali walidayya. Wali walidayya ini kaitannya dengan apa? Kama rabbayani shaghira. Jadi kita itu baru disebut sebagai walid yang doa anak-anak kita itu sampai kepada kita, Pak. Rabbighfirli wali walidayya itu kalau kita sebagai bapak biologis dan ibu biologis itu mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti anak-anak kita di hari kiamat itu justru menjadi musuh. Menjadi musuh di dunia saja, Pak. Udah repot, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang tua ya, musuhnya adalah apa? Anaknya di dunia saja. Kalau kita punya musuh, itu musuh kita itu anak kita sendiri, sudah repot, Pak. Apalagi kalau nanti menjadi musuh di mana? Di hari kiamat. Yang kedua kata Allah, ada anak yang ketika di dunia ini menjadi apa? Fitnah. Ya, fitnah ini ujian, Pak. Ya. Ujian yang kadang membuat kita itu telat sholat. Ya. Bisa masbuk gara-gara apa? Anak kita nangis. Itu ujian ya. Kita mau sodakoh, ingat anak kita di rumah, susunya belum kebeli, akhirnya orang sido, sodakoh, itu ujian semua itu, Pak. Maka Bapak sekalian ada anak yang menjadi fitnah, menjadi ujian ya. Maka yang ketiga, anak yang kita harapkan adalah doa-doa kita itu, Pak. Sebagaimana dalam Al-Quran katakan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka anak yang ketiga tipenya itu adalah anak yang qurrata a'yun. Maka mudah-mudahan kita yang hari ini menjadi anak, Pak ya. Walaupun bapak-bapak sudah jadi bapak-bapak kita ini, walaupun kita sudah jadi mbah-mbah, tetap kita juga dulunya ada seorang apa? Seorang anak. Maka mudah-mudahan kita menjadi anak yang qurratu a'yun untuk kedua orang tua kita. Yang mudah-mudahan balasannya Allah jadikan anak-anak kita juga sebagai nopo qurratu a'yun juga. Tapi kalau kita jadi musuh bagi orang tua kita, Pak, maka demi Allah, Pak, nanti anak-anak kita pun juga mungkin akan jadi apa? Musuh bagi kita. Jadi ada saya cerita terakhir, Pak ya, sebelum saya tutup. Jadi ada kisah, ada seseorang itu datang ke panti jompo, Pak. Ya, ke panti jompo. Nah, di panti jompo ini ketemulah dengan seorang ibu-ibu yang menangis dan dia pingin sebenarnya keluar dari panti jompo itu. Karena sebenarnya dia punya anak yang kaya-kaya. Tapi anak-anaknya tidak ada satupun yang mau mengopeni dirinya. Sehingga sama anak-anaknya, Pak, malah dititipkan ke panti jompo. Sampai teman saya ini, yang juga seorang ustadz itu, tanya sama ibu itu, Bu, apa dosa yang mungkin dulu pernah ibu lakukan? Maka dengan tetesan air mata, ibu itu menceritakan, Ustadz, dulu ketika saya masih muda, saya juga kaya raya, dulu saya juga membuang ibu saya ke panti jompo. Bahkan sampai meninggal, saya tidak pernah menyaksikan jenazahnya. Dan ternyata, Pak, naudzubillah min dzalik. Jadi dulu ibu itu dulu sekian puluh tahun sebelumnya, Pak, dia juga melakukan yang sama dengan ibunya. Ketika dulu dia muda, kaya, punya uang, hidup bahagia, suaminya tidak suka dengan ibunya, dia buang ibunya ke panti jompo. Bahkan tidak pernah dia lihat sampai meninggalnya. Ternyata, Pak, hukumannya Allah balas, Pak. Ternyata ketika dia tua, anak-anaknya kaya raya, anak-anaknya pun gak ada yang mengopeninya. Akhirnya, Pak, dia juga dibuang ke panti jompo. Naudzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai anak-anak yang qurrata a'yun, dan mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah anak-anak yang
qurratu ayun. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini karena sudah masuk waktu sholat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.